Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keren. Oke, polo-polo. Video kali ini juga merupakan video yang dibuat berdasarkan cerita yang dikirimkan oleh polo-polo. Buat polo-polo yang juga punya cerita menyeramkan, mohon kirimkan ke ceritaku realmit@gmail.com, bukan ke korearealmit@gmail.com. Oke, langsung kita mulai cerita hari ini. Cerita hari ini dikirimkan oleh salah satu follow kita yang bernama Feren. Feren ini sekarang katanya tinggal di Malaysia sebagai pelajar. Kejadian yang ingin diceritakan Feren ini terjadi tepatnya 2 tahun yang lalu pada bulan Oktober tahun 2018. Feren ini katanya tinggal di sebuah apartemen yang bisa dibilang banyak orang dan juga ya terasa cukup terawat gitu, bukan apartemen tua yang udah gak ditinggalin orang, yang udah gak terawat, bukan apartemen yang seperti itu. Apartemen yang cukup umum dan terawat dengan baik. Apartemen yang ditinggali oleh Feren ini itu ada 3 tower, bisa kita bilang 3 tower atau 3 gedung, blok A, blok B, dan blok C. Jadi ada 3. Setiap gedungnya ini memiliki 3 lift. Dan Feren tinggal di blok C yang terletak paling jauh dari pintu masuk katanya, sehingga dia harus berjalan kaki lumayan jauh setiap kali masuk dan keluar rumahnya. Kejadian yang mau diceritakan oleh Feren ini katanya terjadi di siang hari yang masih terang benderang. Beda seperti cerita-cerita horor yang biasanya kita bayangkan. Siang itu Feren selesai ngampus, selesai pelajaran, dia langsung balik ke rumah dan masuk ke gedung C, langsung tekan lift untuk naik ke tempat tinggalnya. Kamarnya Feren ini katanya terletak di lantai 13A. Jadi dia masuk dari lantai 1, pencet tombol 13A. Tiba-tiba liftnya ini berhenti di lantai 2 dan pintu terbuka. By the way, ini bukan hal yang menyeramkan. Kan bisa jadi ada orang yang mau naik dari lantai 2, atau mungkin ada orang yang tadi neken dari lantai 2. Jadi merupakan kejadian yang cukup normal. Pintunya buka, tapi Feren itu ngerasa kayak, loh, kok kayaknya ada yang mencat atau gimana gitu. Sehingga Feren itu gak mau meninggalkan orang itu kan ya. Dia keluar dan melihat, ada orang gak sih? Dan Feren tidak melihat siapa-siapa. By the way, lantai 2 ini adalah tempat parkir katanya, jadi lumayan pengap, ventilasi udara juga kurang baik, dan bisa dibilang sedikit gelap karena tempat parkir. Tapi Feren tidak menemukan siapa-siapa dan dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Dia pencet lagi liftnya. Ternyata liftnya itu langsung datang. Mungkin kebetulan lagi nggak dipakai atau gimana. Liftnya langsung datang. Dia masuk dan pencet lagi lantai 13A. Ternyata pintunya itu buka lagi di lantai 2. Dia coba lagi. Hal ini berulang terus. Sehingga Feren mikir, kayaknya ini ada masalah teknis ini. Akhirnya Feren keluar dari lift itu dan mencoba untuk naik lift yang lain. Tapi ternyata lift yang lain pun memiliki masalah yang sama. Seketika itu Feren mulai jadi bingung, ini apartemen kenapa gitu. Di saat itu tiba-tiba lift yang di tengah, tadi aku bilang ada 3 lift kan ya, lift yang di tengah ini tiba-tiba mulai aneh. Lift yang di tengah ini berhenti di lantai 2 dan pintunya itu terus buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, ulang selama 15 menit. Feren yang melihat itu langsung merasa kayak ini gak benar. Dia langsung keluar dan untungnya karena siang hari dia pergi ke tempat yang lebih terang dan menghubungi temannya yang juga tinggal di apartemen itu. Ini aku kayaknya terjebak di lantai 2 ya, gak bisa naik, gimana ya gitu. Temennya bilang, loh masa sih tadi tuh aku barusan turun loh untuk ngambil makanan delivery, tapi kayaknya gak ada masalah tuh, masa ada masalah sih? Temennya bilang kayak gitu. Si Feren ini jelaskan, loh beneran, ini bahkan lift 3-3-nya itu gak bisa. Ini kayaknya masalah teknis deh, bisa gak kamu bantu dari ruang apartemen itu
telepon ke ruang satpam atau ruang maintenance untuk manggilkan orang biar bisa datang ke lantai 2. Oke, temannya Feren ini akhirnya bantu nelponin sehingga ada seorang satpam yang datang ke lantai 2. Dan uniknya, seketika satpam itu datang, tiba-tiba liftnya ini berfungsi normal seakan-akan tidak ada masalah. Dan karena Feren ini tidak ingin dipandang sebagai orang yang membuat-buat cerita atau mengada-ada, dia menceritakan apa yang dia alami di lantai 2 ini. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Satpam ini benar-benar mengagetkan Feren. Feren yang mendengarkan cerita ini pun langsung begitu ketakutan dan merinding di tempat itu. Dek, jadi sebenarnya di lantai 2 ini memang sempat ada kejadian seseorang bunuh diri dan mati di tempat ini, Dek. Jadi mendingan kalau lain kali mau naik lift jangan sendiri, apalagi di malam hari ya, jangan sendiri. Dan untungnya pada hari itu Pak Satpam itu mengantarkan si Feren ini hingga lantai 13A, dan Feren bilang terima kasih Pak kepada Pak Satpam. Dan tidak lama setelah itu untungnya Feren memutuskan untuk pindah ke rumah yang lain. Nah, polo-polo, memang sebuah apartemen ataupun sebuah kejadian itu bisa terjadi karena kesalahan teknis. Tapi apakah kejadian kali ini juga merupakan kesalahan teknis? Bagaimana menurut polo-polo? Tuliskan di bawah. Dan kalau video kali ini menarik, polo bilang apa? Klik di dong. Oke polo-polo, buat polo-polo yang juga punya cerita menarik, jangan lupa kirimkan cerita polo-polo ke ceritakoreaomit@gmail.com. Dan sampai jumpa di video Rinding Dong berikutnya.